Mas gak mau ninggalin ibu sendirian. Ayo cepet pergi nak. Bawa ini. Ayo cepat. Diam, yang berisik. Hei, kembalikan barangnya. Hei, siapa kau berani sekali ikut campur? Kurang ajar. Serang. Ampun Tuhan! Ampun Tuhan! Jangan bunuh saya Tuhan! Saya belum nikah! Ampun Tuhan! Ampun. Sudah, pergilah. Terima kasih Tuhan! Kopet tidak apa-apa? Tidak usah. Terima kasih telah menolongku. Biar ku bantu. Terima kasih Tuhan. Apakah Tuhan seorang pelana? Kami memiliki gubuk tidak jauh dari desa ini. Mungkin bisa membantu Tuhan untuk beristirahat. Hei, kenapa kau memberikan tempat tinggal? Dia hampir membunuh kita. Dia sudah mengampuni kita. Apa aku boleh menginap dan beristirahat sejenak? Tentu saja Tuhan. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih kami karena Tuhan telah mengampuni kami. Baik, terima kasih. Lewat sini kamu.
Maaf Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Panggil saja aku Bujang. Iya Tuan. Bujang. Memangnya kalau boleh tahu kamu pergi kemana? Entahlah. Aku tidak memiliki tujuan pasti. Aku hanya akan terus singgah di setiap perkampungan yang aku temui. Dan mencoba membaur dengan warga sekitar. Baiklah. Kalau begitu kau menetap saja di sini sesukamu. Anggap saja ini rasa ucapan terima kasih kami. Oh iya. Aku belum tahu nama kalian. Aku sih dan dia Kelingi. Sie, Kelingi. Oh ya, jika kau butuh bantuan, katakan saja pada Zie. Dia akan membantumu. Iya Bujang. Oh ya, besok aku dan Zie akan menemanimu mengelilingi desa Ulak Lebar ini. Sekarang kau berserta. Baiklah. Terima kasih sebelumnya. Siapa dia? Wajahnya sangat mengerikan, banyak luka dan kurat. Jangan-jangan itu penyakit menular. Saya juga tidak tahu, saya juga banyaknya. Hei, apa yang kalian bicarakan? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tidak tahu Putri, tiba-tiba saja dia merasakan sakit yang seperti ini dan gatal di seluruh tubuhnya. Sudah 2 hari ini banyak warga yang terkena penyakit yang sama. Bahkan ada juga yang sampai meninggal karenanya. Iya Putri, kami sudah membawa ke tabib dan memberikan obat-obatan. Tetapi penyakit ini tidak kunjung membaik. Sudah, antarkan dia pulang ke rumahnya dan biarkan dia beristirahat. Aku akan mencoba carikan obat penawarnya. Baik. Kalau boleh tahu, apa yang sedang terjadi terhadap warga tadi? Kau siapa? Nampaknya kau bukan warga di desa ini. Maaf sebelumnya. Aku adalah pengelana dari desa di hulu sungai. Kalau begitu, ayo ikut denganku. Aku ingin tahu maksud kedatanganmu kemari. Baiklah. Pengawal, ayo kita pulang. Apakah benar kau mempunyai penyakit menular seperti apa yang dikatakan warga tadi? Itu tidak benar, Putri. Hal ini tidak akan menular seperti yang dikatakan para warga tadi. Lantas, apa maksud kedatanganmu kemari? Aku adalah pengelana, Putri. Dan maksud kedatanganku ke desa ini awalnya hanya ingin bermalam dan menetap sebelum melanjutkan perjalanan. Iya benar. Putri tenang saja. Aku di sini tidak akan membuat kegaduhan. Dan aku hanya akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Baiklah. Kira-kira sampai kapan kau akan menetap di sini? Aku hanya tidak ingin membuat warga marah karena kau menetap di sini. Dan aku juga tidak mau membuat warga mengalami keributan yang lebih besar lagi. Coba tentukan waktunya berapa lama. Sampai kita merasakan bosan di sini, Putri. Maafkan teman kami, Putri. Jika hal tersebut terjadi, aku akan segera pergi meninggalkan desa ini. Dan terima kasih, Putri, karena sudah diizinkan untuk bermalam di desa ini. Terima kasih, Putri. Maaf, Bujang.
mengenai hal ini aku tak bisa membantu. Ya Bujang, aku juga. Tadi kau melihatnya kan? Pada saat aku berbicara dengan Putri, dia terlihat sangat nyaman. Kau sudah tidak waras sih. Aku berterima kasih kepada kalian karena telah memberikanku tempat bermalam di desa ini. Dan aku juga minta maaf karena membuat kalian terlibat dalam hal ini. Oh, tidak. Itu bukan apa-apa, Bujang. Kau tidak perlu memikirkannya. Iya Bujang, kami juga minta maaf karena belum bisa banyak membantumu. Ya, tidak apa-apa. Ini juga bukan salah kalian. Aku juga berterima kasih kepada kalian karena telah menemaniku mengitari desa ini. Tapi untuk saat ini sepertinya aku ingin menghabiskan waktu sendiri dulu. Kalian pulanglah lebih dulu. Nanti aku akan menyusul. Baiklah, Baik, Bujang. Sini, Wak. Biar aku bantu. Ya, terima kasih. Jangan. Biar aku sendiri. Tidak apa-apa, Wak. Biar aku bantu. Tidak, pergi saja kau. Dan urus urusanmu sendiri. Jika. Baiklah kalau gitu. Hati-hati, Wak. Raden Wijaya, kemarilah. Yai, Kau terlihat sangat gelisah dan sedih, Raden. Kenapa? ini terlalu sulit, Yai. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyelesaikan ini semua. Berkelana dan menolong banyak orang dengan tubuh penuh kurap seperti ini. Apa kau malu dengan wujudmu yang seperti itu? Aku tidak pernah malu dengan wujudku yang seperti ini. Aku hanya bingung. Kenapa mereka terus-terusan menghina dan menghindar tanpa mengenal aku lebih dulu? Bahkan mereka sangat menolak saat aku memberikan bantuan. Apa kau mau menyerah di sini dan kembali ke desamu di hulu sungai, tempat di mana kau sangat disegani dan disanjung oleh seluruh warga desa? Bukan begitu, Yai. Hanya saja... Dengar, Raden. Lakukanlah apa yang seharusnya kau lakukan. Biasakan dirimu dengan julukan dan hinaan itu. Dan buatlah orang-orang percaya dan mencintaimu karena hal baik yang ada di dalam dirimu. Dan bukan karena rupa serta kasta yang kau punya. Biasakan telingamu untuk mendengar julukan ini. Bujang Gurap. Hei, bangunlah. Bangun. Kenapa kalian tidur di sini? Kau Bujang, kami sudah menunggu lama. Ya Bujang, aku dan Kelingi menunggumu. Kukira kau tersesat. Kami mencarimu, nggak tahu harus kemana. Maaf, karena telah membuat kalian khawatir dan menunggu. Tadi aku tertidur di hutan. Dan aku juga sudah memutuskan akan pergi meninggalkan desa. Besok Bujang. Ya, besok pagi. Aku akan bersiap-siap untuk pergi meninggalkan desa ini. Baiklah, kalau begitu aku ikut denganmu. Kau ingin ikut? Aku sendiri tidak memiliki tujuan. Ya, aku ikut. Boleh kan Bujang? Anggap saja ini masih ucapan terima kasih kami atas pengampunanmu waktu itu. Aku juga ikut. Tapi hanya saja aku pasti akan rindu
dengan Putri Nyanyu. Baiklah, dengan senang hati. Pagi Putri, ada yang ingin bertemu denganmu. Siapa pengawal? Suruh dia masuk. Siap Putri. Selamat pagi, Nyai. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Kau siapa? Masa kau lupa? Sejak kecil, kita hampir setiap hari bermain bersama. Kau Kemas Kujur. Akhirnya kau ingat juga. Duduklah. Terima kasih, Nyai. Ujang, ada apa? Tidak ada apa-apa. Tapi, bisakah kalian menemaniku menemui Nyayu? Nyayu? Ada perlu apa kau ingin bertemu Nyayu? Aku cuma ingin memberitahu Nyayu kalau aku ingin tinggal di desa ini lebih lama lagi. Terus, kita tidak jadi berkelana. Baiklah, ayo kita temui Nyayu. Yuk. Hei, Kurap, kenapa kau masih di sini? Cepat pergi, jauh dari sini. Ya, pergi. Apa yang kau lihat? Bawa temanmu. Pagi Putri, ada yang ingin bertemu denganmu. Silakan. Ada apa ini? Maaf kalau kedatangan kami mengganggumu, Putri. Kedatanganku ke sini untuk memberitahumu bahwa aku ingin tinggal lebih lama lagi di desa ini. Kenapa? Bukankah kemarin kalian berjanji akan pergi di desa ini dalam waktu yang dekat? Maafkan Putri. Aku hanya... Hei, kau lupa dengan apa yang kau katakan, ha? Kau akan meninggalkan desa ini dalam waktu dekat. Boleh kan, Putri? Rupanya kau tidak mendengarkan aku berbicara. Kau tidak tahu siapa aku. Maaf Tuan, Anda tidak ada sangkut pautnya dengan... Aku sedang tidak berbicara denganmu. Aku berbicara dengan Sukurapi. Sudah lantikan. Ayo kita pulang. Sudah, kalian bertiga pergi dari sini. Aku tidak mau ada keributan di desa ini.
Jangan hiraukan orang-orang seperti mereka, Nyai. Iya, Mas. Kalau begitu, aku pamit dulu, Nyai. Jaga dirimu baik-baik. Iya, Mas. Dan jangan memikirkan orang-orang seperti itu, Nyai. Si Kurap itu seharusnya dia tidak berada di sini. Semenjak hadirannya membuat orang-orang tidak merasa nyaman. Ya, benar. Ada apa ini? Kami sedang mengkhawatirkan desa ini gara-gara si Kurap itu. Oh, pendatang dengan penyuh penyakit kurap di mukanya itu. Ya, Ya. benar. Apa kalian semua tidak tahu bahwa si kurap itu tadi datang menemui Putri? Tidak, kami tidak tahu kenapa dia menemui Putri. Tadi dia menyampaikan kepada Putri bahwa dia ingin tinggal di desa ini untuk seterusnya. Hah? Bagaimana ini? Apa kalian semua tidak merasa? Hah? Semenjak kurap itu hadir di desa ini, keadaan desa ini menjadi kacau. Maksud Tuan apa? Lihat saja keadaannya. Lihat. Gara-gara perkataan mereka, kalian semua dibuat khawatir dan tidak nyaman. Jadi, kami harus bagaimana? Sebenarnya ini adalah perkara yang mudah. Kalian hanya perlu bekerja sama dan kumpulkan warga-warga desa. Usir kurap itu dan berserta teman-temannya. Tapi, Tuan ini siapa? Nampaknya bukan warga di desa ini. Perkenalkan. Saya adalah teman Nyanyi. Orang yang paling dekat dengannya. Jadi tuan-tuan sekalian ini tidak perlu khawatir terhadap saya. Baiklah, kalau begitu kami akan mengumpulkan warga untuk mengusir mereka. Ayo! Ayo. Kalian bertiga, cepat pergi dari sini. Apa yang kami perbuat sehingga kalian berniat mengusir kami? Kalian hanya membuat kami resah. Ya, benar. Cepat pergi. Ya, benar. Pergi. Sepertinya ada yang pengaruhi mereka. Tapi entahlah, apa maksudnya mereka ingin mengusir kita. Baiklah, kami akan segera pergi meninggalkan desa ini. Alah, banyak bicara. Cepat pergi. Kalau kalian masih di sini, Kita bermalam di sini. Bujang, tapi tempat ini masih terlalu dekat dengan desa. Kemungkinan warga masih bisa melihat kita. Kita berjaga secara bergantian. Kalian tidurlah lebih dulu, biar aku yang berjaga pertama. Tapi sebelumnya carilah kayu bakar untuk membuat api. Nanti biar aku yang menyalakannya. Baiklah, Bujang.
Besok kita harus kembali ke desa. Kenapa Bujang? Ada apa? Apa yang terjadi? Kau melihat apa? Orang itu telah masukkan racun ke dalam sumur warga. Orang itu? Siapa Bujang? Apa kau mengenalnya? Orang yang kita temui di rumah Nyayu siang tadi. Sudah kuduga. Orang itu pasti orang jahat. Dan besar kemungkinan orang itu adalah dalang dari kemarahan warga desa. Apa yang sedang kalian bicarakan? Orang? Orang siapa? Dan racun apa maksudnya? Ada hal buruk yang akan terjadi di desa Ulak Lebar sih. Dan kita harus kembali untuk menghentikannya. Kenapa kita harus kembali? Untuk menolong warga? Sedangkan mereka sudah mengusir kita. Biarkan saja warga desa mati. Tidak semua warga membenci kita sih. Masih banyak warga yang tidak berdosa dan membutuhkan pertolongan kita. Baiklah Bujang. Besok kita kembali ke desa dan menolong warga. Nampaknya kita sudah terlambat. Ayo, kita langsung menuju ke sumur dan menghalau sebagian warga agar tidak menggunakan air itu. Hentikan. Jangan gunakan air itu. Sumur itu beracun dan warga desa lain telah terkena dampaknya. Ya, jangan kalian minum air itu. Kalian semua nanti bisa mati. Bukankah kalian sudah diusir dan dilarang untuk kembali ke desa ini lagi? Hah? Hei Tuan, sudah. Hentikan pura-puramu dengan hal ini. Sudahlah, ngaku saja kalau kau yang telah meracuni sumur ini. Apakah benar yang dikatakan mereka mengenai sumur beracun itu? Apa maksudmu, Nyayu? Aku sungguh tidak mengetahui hal itu. Lagian, mana mungkin aku tega meracuni warga desaku sendiri? Tidak usah mengelak lagi, Tuan. Aku sendirilah yang melihat menuangkan racun itu ke dalam sumur. Dan aku tidak mungkin menuduh orang sembarangan. Oh. Jadi pemuda tampan inilah yang telah menghasut warga. Dan aku juga tidak menduga bahwa putri bangsawan dan secantik Nyayu juga mudah terhasut olehnya. Cukup, Kemas. Bicaramu itu membuat aku semakin yakin akan kebenaran yang mereka katakan. Hei, ada apa denganmu? Kenapa kau malah menjudutkan aku? Sie! Apa yang kau lakukan, Kemas? Apa yang aku lakukan, Nyayu? Mereka yang lebih dulu memulainya. Oh,
warga desa ini. Maju, bangun! Kuakui kau adalah pendekar hebat yang pernah aku temui. Bangun! Bujang, kau tidak apa-apa. Nyai. Nyayu. Nyayu temanku. Andai saja ayahmu masih hidup, aku tidak akan melukaimu. Tinggal. Bujang, kalian boleh tinggal di rumahku sebagai bentuk permohonan maafku dan warga desa Ulak Lebar. Terima kasih Nyayu. Kami akan dengan senang hati tinggal di sini dan membantu warga desa. Iya Putri, kami dengan senang hati. Tapi, bolehkah kami meminta sedikit makanan? Karena persediaan makan kami sudah habis. Kau bikin malu saja. Maafkan temanku dan Tidak apa-apa. Kalian tidak perlu mencari bahan pangan untuk dimakan. Silakan saja datang dan makan di rumahku.